Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Salma Nur Fadila dengan akhir NPM 102 dari kelas 2D Prodi PBSI. Di sini saya akan mereview sebuah karya sastra dari seorang pengarang produktif dalam sejarah sastra, yakni Pramoedya Anantatur. Pramoedya Anantatur atau yang lebih akrab disapa Pram ini tidak hanya berprofesi sebagai seorang penulis, tapi juga seorang pemikir dan juga aktivis. Pram selalu mengkritik sosial melalui karya-karyanya. Bahkan, Pram sempat dilarang untuk memproduksi karya-karyanya lagi pada masa Orde Baru. Sebelumnya, saya pernah mereview karya sastra dari tetralogi Buru pertama, yaitu Bumi Manusia. Nah, sekarang saya akan mereview buku dari tetralogi Buru selanjutnya, yaitu Anak Semua Bangsa. Novel ini tidak hanya menceritakan tentang sejarah dan perlawanan bangsa terhadap penjajah, tapi juga tentang mengenal identitas kita sebagai seorang pribumi. Jika di novel Bumi Manusia menceritakan perjalanan kisah cinta antara Mingke dan Ennelis, juga Nyai Ontosoro yang memperjuangkan haknya sebagai seorang pribumi, novel Anak Sebuah Bangsa ini menceritakan tentang kisah duka yang sangat mendalam bagi Mingke, yaitu telah kehilangan istrinya Ennelis. Tidak hanya itu, novel ini juga menceritakan tentang Mingke yang perlahan membuka matanya melihat bangsa Eropa yang sebenarnya yang selama ini ia kagumi. Mingke yang sangat memuja budaya bangsa Eropa kini menjadi kecewa dan sadar bahwa selama ini ia tidak mengenal bangsanya sendiri. Mingke mulai melakukan pencarian jati dirinya, hingga bertemu dengan seorang aktivis Tionghoa yang membuatnya sadar dan membuka mata bahwa bangsanya sendiri sedang dijajah dan diremehkan. Seorang aktivis ini bernama Kou Ah-su yang menceritakan kepada Mingke bahwa sejarah Tiongkok yang pada masa itu sedang dijajah oleh Jepang. Kou Ah-su pada awalnya mengagumi budaya Jepang karena budaya Jepang memiliki rasa ingin maju, tetapi jengkel dengan negaranya sendiri yaitu Cina, yang hanya mengagungkan kejayaannya di masa lalu. Mingke juga mengalami nasib yang sama seperti Kou Ah-su. Ia mengagumi budaya Eropa, tapi jengkel dengan bangsanya sendiri yang angkuh dan tidak mau membuka diri. Karakter Mingke ini mulai terbentuk dari perjalanannya mencari jati diri dan juga berbagai pengalaman dari Kou Ah-su, Jean Marais, Komar, dan juga Trunodongso. Mingke mulai belajar untuk lebih melihat bangsanya dan juga memperjuangkan hak-hak sebagai seorang pribumi. Mingke juga mengkhawatirkan bangsanya. Ia merasa takut jika bangsanya nanti memerintah, rakyat akan hancur karena ulah pejabatnya yang rakus di masa depan. Selain itu, novel ini juga menceritakan tentang revolusi Prancis yang menjadi panutan bagi Mingke, soal kesetaraan dan humanisme. Negeri yang terkenal dengan Menara Eiffel-nya ini menjadi asal muasal kaum liberal yang menuntut pemerintahan Hindia untuk memperlakukan pribuminya dengan baik. Juga tentang Kartini yang menggambarkan karakter bangsa ini sebagai bangsa yang mudah putus asa, ingin merubah kondisi tapi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Berbeda dengan novel Bumi Manusia, novel Anak Semua Bangsa ini lebih berfokus pada ilmu pengetahuan dan pendidikan. Oleh karena itu, untuk memperlakukan pribuminya dengan baik. Kecuali ia benar-benar memang menyukai sejarah di Indonesia. Teman-teman, Mingke sudah berusaha keras untuk memperjuangkan bangsa ini. Kini, kita sebagai generasi muda juga harus melanjutkan perjuangan Mingke. Teruslah menyuarakan keadilan untuk masa depan bangsa kita. Demikian review singkat tentang novel Anak Semua Bangsa ini yang telah saya ceritakan. Saya berharap dengan adanya review ini kalian bisa menumbuhkan budaya literasi. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.